Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tuluma. NIM saya 3122 Ini ada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. IR Ananto Trisasangko MSc. Saya dari kelas TI 225, mata kuliahnya Big Data dari Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan membahas proyek inovatif yang memanfaatkan Big Data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di platform e-commerce. Jika kamu penasaran bagaimana teknologi dapat membuat pengalaman belanja online lebih menyenangkan dan cerdas, kamu berada di tempat yang tepat. Kali ini kita akan membahas penerapan Big Data dalam meningkatkan pengalaman pelanggan di e-commerce. Jadi, di dunia e-commerce yang semakin berkembang, pengalaman pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Tugas kita adalah memanfaatkan data besar atau Big Data untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Nah, proyek kali ini menggabungkan 4 elemen utama yang sangat powerful. Poin pertama yaitu ada Big Data di pemerintahan, analisis jejaring sosial, ada regresi linear, dan tentu saja visualisasi Big Data. Penasaran bagaimana semuanya bekerja? Yuk simak. Poin pertama di sini ada Big Data di pemerintahan. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Big Data sektor pemerintahan bisa membantu. Misalnya data tentang kebijakan ekonomi, tingkat pengangguran, atau bahkan tren sosial yang ada di pemerintahan bisa memberikan kita insight tentang bagaimana kondisi ekonomi mengaruhi perilaku belanja pelanggan. Ini membantu e-commerce dalam merancang penawaran yang lebih tepat. Bayangkan kamu bisa mengetahui kapan pelanggan akan lebih banyak belanja atau produk apa yang paling diminati berdasarkan tren ekonomi di suatu wilayah. Ini sangat berguna untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan menawarkan produk yang relevan pada waktu yang tepat. Solusi inovatifnya yaitu menggunakan data statik mengenai pendapatan, pekerjaan, atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pola belanja atau mengembangkan penawaran yang lebih tepat sasaran. Yang kedua yaitu ada penerapan data ini untuk memprediksi preferensi belanja berdasarkan tren ekonomi nasional atau regional. Selanjutnya poin kedua yaitu ada analisis jejaring sosial. Pernah nggak sih kamu melihat produk yang tiba-tiba jadi viral di Instagram atau Twitter? Nah, dengan menganalisis data dari media sosial, kita bisa melihat pola interaksi antar pengikut, menemukan influencer yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan mengetahui produk apa yang populer. Ini bisa membantu platform e-commerce untuk menyesuaikan rekomendasi produk yang lebih personal dan pastinya meningkatkan penjualan. Bayangkan jika kamu bisa tahu produk apa yang sedang banyak dibicarakan di media sosial dan langsung menampilkan produk itu. Di halaman utama kamu, semua bisa dilakukan dengan Big Data. Ini ada solusi inovatifnya. Poin pertama ada menggunakan analisis jejaring sosial untuk menemukan produk yang sedang tren di kalangan konsumen dan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan strategi pemasaran. Yang kedua itu ada mengidentifikasi influencer yang mempengaruhi keputusan pembelian dan bekerja sama dengan mereka untuk mempromosikan produk tertentu. Kemudian ada regresi linear. Terdengar rumit ya, tapi intinya kita bisa menggunakan model prediktif untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti produk apa yang akan laris, terjual, atau beberapa besar dampak kampanye pemasaran terhadap penjualan. Dengan data historis, kita bisa memprediksi tren dan kebutuhan pelanggan dengan jauh lebih akurat. Ini membaca e-commerce dalam mengatur stok produk, menawarkan harga yang tepat, dan menciptakan pengalaman belanja yang efisien. Jadi,
kita bisa mempersiapkan diri untuk permintaan yang tinggi atau bahkan menyesuaikan produk apa yang kita promosikan. Menarik kan? Ini solusi inovatifnya yaitu membuat model prediktif untuk meramalkan kebutuhan pelanggan berdasarkan data historis seperti waktu pembelian, kategori produk yang sering dilihat, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menggunakan regresi linear untuk mengoptimalkan harga dinamis dan diskon yang sesuai dengan pola pembelian pelanggan. Nah, yang terakhir adalah visualisasi big data. Di sini semua hasil analisis tadi disajikan dalam bentuk grafik, diagram, atau peta interaktif yang mudah dipahami. Dengan menggunakan pustaka Python seperti Matplotlib atau Seaborn, kita bisa melihat tren dan pola dengan lebih jelas. Hal ini membantu para pengambil keputusan di e-commerce untuk menyusun strategi yang lebih tepat dan lebih cepat. Bayangkan punya dashboard interaktif yang memberikan informasi tentang produk mana yang paling banyak dibeli, kapan pelanggan lebih cenderung membeli, dan seberapa efektif kampanye yang kamu jalankan. Semua bisa dibantu secara real time loh. Solusi inovatifnya yaitu membuat dashboard interaktif yang memvisualisasikan data pelanggan, tren penjualan, dan efektif kampanye pemasaran untuk mempermudah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada menggunakan grafik untuk menggambarkan hubungan antara variabel dan mempengaruhi pengalaman pelanggan seperti waktu pengiriman, kualitas produk, dan tingkat kepuasan pelanggan. Sini kesimpulannya yaitu big data di pemerintahan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang tren ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen sehingga platform dapat menyesuaikan penawaran produk dengan lebih tepat. Analisis jajaran sosial yaitu membantu platform untuk memahami apa yang sedang tren di media sosial, mengenali influencer yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan menyajikan produk yang sesuai dengan referensi pelanggan. Ada regresi linear, memberikan kemampuan untuk memprediksi pemerintahan produk dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih akurat berdasarkan data historis. Dan yang terakhir yaitu ada visualisasi big data, memungkinkan penyajian hasil analisis secara mudah dipahami, membantu pengambil keputusan untuk melihat tren dan pola secara real time sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Untuk hasil yang diharapkan yaitu ada peningkatan pengalaman pelanggan, mendapat rekomendasi produk yang lebih relevan dan disesuaikan dalam tentang pola belanja dan perilaku pengguna. Ada optimisasi strategi pemasaran dengan informasi yang didapat dari analisis big data dan jajaran sosial. Platform e-commerce bisa menyesuaikan penawaran, harga, dan kampanye iklan dengan lebih efektif. Ketiga, ada prediksi yang lebih akurat. Dengan menggunakan regresi linear, platform dapat memprediksi pemerintahan produk dan tren pasar di masa depan, meminimalisasikan risiko kekurangan stok atau kelebihan barang. Dan terakhir ada keputusan berbasis data. Visualisasi data memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi pola dan tren dengan cepat, meningkatkan kemampuan untuk meresponsi dinamika dan preferensi pelanggan secara real time. Semoga video ini memberikan kamu wawasan baru tentang bagaimana big data bisa mengubah dunia e-commerce menjadi lebih pintar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.